Oke guys, ketemu lagi channel Andreas Bono nih bersama teman saya Mr. Jonathan. Halo Mr. Jo. Hai. Dan ini Mr. Dodi. Ini juga maestro ini. Nah, oke, ini kita mau bahas permintaan teman-teman yang kemarin sudah request masalah settingan preset ya di Boss GT 1000. Mr. Jo bisa jelaskan dikit nih supaya teman-teman tahu routingnya gimana ini. Oke. Ini saya pakai iPhone model Les Paul yang ini semua udah dirubah. Tapi nanti lain kali aja kita bahas ya apa aja yang ada di dalam iPhone ini. Lalu dari iPhone ini saya masuk ke GT 1000. Oke, GT 1000 ya. GT 1000-nya. Nanti HP-ku casin. Ya. Oke. Terus interupsi ya tadi teman-teman. Dari gitar masuk ke inputnya. Inputnya GT ya ini ya, ini ya. Terus Lalu output. dari outputnya saya masuk ke ampli Bugera. Tapi kita nggak itu ya teman-teman, nggak lewat Input depan. input depan ya. Oh, lewat return belakang ya. Yes. Kenapa saya pakai returnnya? Karena saya hanya pinjam power amplinya. Di bukirannya ya. Ya, powernya saya karena ini kebetulan ampli tabung, jadi saya cuma pinjam powernya aja. Lalu murni kita pakai modeling yang ada di GT 1000. Oh, pantesan nih knopnya di Ya, ini nggak ngefek. 00 semua, nggak ada defeknya ya kalau posisi return ya. Ya, nggak ngefek. Jadi lewat belakang itu ya. Yes. Oke. Mungkin bisa dibantu dilihat di belakangnya. Oke. Nah ini, enggak begitu jelas ya ini return ya. Ini saya ini return. Oke. Oke, kita mulai untuk presetnya dari bank berapa ini, Mr. Jo? Kemarin kan teman-teman pada nanya untuk preset yang ada di GT 1000. Ya sebetulnya kita pakai presetnya pun sebetulnya udah enak ya. Nah ini dalam video ini kita akan coba untuk bahas apa yang ada di GT 1000 ini. Mungkin hari ini untuk video kali ini kita bahas yang dari preset 1 sampai preset 5 ya, yang bawaannya 11 sampai 15 yes, maksudnya. betul. Oke. Ya, jadi 1 sampai 5 kita bahas dulu. Nah, ini yang pertama. Ini mungkin sebentar. Ini outputnya pakai apa ya? Dari ini GT 1000 ke boleh bukirannya. di close. Nah, boleh di close lebih dekat lagi, Oke. 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 Ini saya pakai outputnya ini saya pakai yang recording. Bentar. Ya. Oh, recording. Alasannya kenapa, Mr. Jo? Ya karena ini kan pakai apa? Sound return ya. Jadi saya mau sebetulnya lebih enak kalau kita pakai sound card sih, tapi tanpa sound card pun ya sebetulnya udah oke ya. udah oke. Nah, ini kan ada pilihan macam-macam ini ya, ada line phone, ada recording, ada GC. Nah, ini banyak sekali. Nah, buat teman-teman yang mungkin masih pakai software lama, mungkin nggak keluar sebanyak ini. Jadi ini udah upgrade ya? yes, betul sekali. Saya pakai yang 32. Versi 32. Betul sekali. Aslinya berapa sih? Aslinya 1 berapa gitu saya lupa. Terus nggak ada sebanyak ini. Nggak sebanyak ini. Ini ada untuk combo segala macam ya. Cuman saya pakainya yang Recording langsung. baik untuk live maupun untuk direkord sendiri saya pakainya recording. Ini termasuk langsung ke mana itu? PA ya? Ya. Pabrik aset. Sebetulnya lebih baik lagi kalau kita pakainya bukan yang input biasa, kita pakainya SLR. SLR. Oh ini, Ya, yang ini ya. Bawaannya kan udah ada SLR. Oke. Jadi langsung Oh, itu kalau Anda biasa main untuk tugas itu pakainya SLR ini ya? betul sekali. Oke, siap. Jadi dari ini direct langsung ke mixer. Oke, mari kita mulai Mr. Jo. Kita mulai dari yang pertama nih presetnya. Ini karena sudah di-upgrade, ada perubahan nggak di bank-banknya dari yang lama? Sebetulnya kalau saya belum kontrol sepenuhnya ya, belum cek sepenuhnya, tapi masih sama sih, cuman bedanya tadi di menunya aja lebih. Oh, lebih kompleks lagi. Oke, kita
kita mulai teman-teman dari premium drive. Ya, ini premium drive ini isinya adalah, nih kita lihat ya. Dia amplinya pakai high gain. Itu kalau tidak salah punya Marshall, modelingnya Marshall. Oke. Lalu settingannya seperti ini. Nah, apa namanya? Kita bisa lihat di sini ada ampli, ya, lalu hood speed control, lalu Banyak banget ya. ada reverb, ya, ada looping segala macam. Nah ini nantilah, ini dibahas nanti. Yang jelas isinya ini. Nah untuk geser ini kita bisa pakai knob nomor 6. Lalu kalau kita mau ngedit parameter bisa, cuman kita tidak bahas itu ya, kita bahasnya preset. Jadi Itu knob muter dan pencet bisa ya? ya Pencet bisa. ya? Kalau dipencet dia akan merubah posisi ini. Contoh-contoh ya, contoh posisi ini. Kalau kamu pencet lalu kamu putar, nah dia bisa. Oh, cara mindahnya Nah, begitu. bagi kalian yang tidak pakai komputer, caranya seperti ini. Kalau pakai komputer jauh lebih enak. Pakai softwarenya asli, bawaannya bos ada. Oke. Kita tidak usah terlalu bahas ini ya. Kita bawa settingan presetnya, kita lihat. Preset aslinya dulu ya. Oke. Premium drive. Tonya tebal banget. Tebal sekali kalau buat main apa? Drive yang pansi. Wow. Nah, lalu di CTL-nya sendiri ke sini aja, fokus ke sini aja. Oke. Di CTL-nya sendiri isinya ini adalah reverb. Lalu ini adalah delay. Reverb. Oh, hijau ini reverb ya. Delaynya putih. Kalau mau pakai delay, ya ini nanti kita bahas kan ya. Yang penting isinya ini. Oke. Ya, lalu kita yang kedua. Yang kedua adalah shimmer. Deep shimmer. Oke, deep shimmer. Keren banget. Kita mau overdrive. Oh, tahu. Ini formula ini bisa dikotak-atik, tapi kita tidak bahas itu dulu. Kita bahas apa yang ada di sini. Presetnya. Ini apa bedanya ini? Booster. Jadi kalau kita Oh. lihat di menunya booster. Tapi ya kita tidak bahas dulu ya. Pokoknya kita bawa settingan presetnya. Boosternya dipencet, lebih tebal. Oke. Lalu kita ke 13. 1.3. The power of MDP. MDP apa ya? Jadi kalau kita bahas ini kan sebetulnya kalau kita mau tahu lebih raciannya apa kan bisa masuk ke efek, lalu kita lihat dalamnya itu apa ya. Nanti buat teman-teman kita tidak bahas ini, jadi kita akan bahas presetnya, jadi tidak bahas menunya. Nanti kalau teman-teman memang pengen tahu menunya, kita akan lebih bahas, lebih kupas tuntas, lebih dalam lagi. Jadi ini bawaannya adalah distorsinya oke, tapi ada Delaynya. kalau kita matikan sama tebelnya seperti tadi, tapi kalau ini yang beda. tadi itu overdrive, nah yang ini sepertinya suaranya distorsi. Kita lihat CTL yang satunya. Nah ini reverb teman-teman. Oh, reverbnya. Kalau ini mati. Sepertinya kalau saya raba dia pindah ampli. Oh ya, Pindah ampli, satunya clean. versi clean-nya ya. Jadi Yes. satu settingan ini bisa untuk clean, bisa untuk drive. Kalau Ya. mau clean tinggal dipencet.
Oke, Lalu kita lanjut. masuk ke Menu 4, modern low CL. ya ini sebetulnya kalau kompresor. Nah, lalu ya cuman kompresor sih. Sepertinya ada chorus-chorusnya dikit ya. Ini delay, entah ini apa. Yang pasti ini delay, yang ini apa kita harus lihat dalam ya. Nanti kita bahas lah untuk setting bagaimana cara mengubah ini nanti juga kalau Ada semua. kalau ada permintaan dari teman-teman untuk pengen tahu cara mengubahnya nanti akan kita bahas lagi di video selanjutnya. Bisa komen. Yes. Sebentar. Sebelum kita berlanjut ke yang selanjutnya, ini kan P ya. Kalau kita save bank ini tapi kita rubah nanti jadinya U ya, betul ya? Ya. User ya. Preset ini kita nggak bisa save. Oh. Tapi dengan sendirinya nanti akan kita rubah. Kalau kita contoh ya kita write ini ya kita suka ini misalnya kita write. Nah itu akan berubah jadi U. Oh, otomatis ya, Ya. tinggal di U itu taruh di artinya user, P itu artinya preset. preset Ya. bawaan. Ya. Oke. Ini tidak mungkin saya save karena ini sudah ini settingan sound saya. Jadi nek saya write langsung, ya ini pasti ketimpa. Tapi kita enggak. Ya, cuman penjelasan aja. Penjelasan aja. Oke. Lalu yang nih. Multi band crunch. Jadi kalau kita attack pelan, dia clean kayak clean tone keruh. Kalau kita attack, ya, tone-nya tetap tidak berubah, levelnya tetap mestinya ini dalamnya ada kompresornya. Ya, suara kompresor jelas banget. Kita lihat. Seperti biasa, yang saya hafal adalah kalau Delay. putih ini pasti delay, kalau ini pasti modulasi. Entah ini chorus apa-apa, tapi yang jelas kalau biru itu modulasi. Ya, Mantap. teman-teman bisa lihat sendiri, baru satu bank, ya, satu preset bawaannya aja udah keren-keren banget kan? Misalnya kalau kita nggak bisa nyeting, oke lah nggak bisa nyeting, kan bisa kalian pilih dari presetnya dari yang kalian suka, lalu di write otomatis ini akan berubah jadi U. User. Nah, U-nya nanti terserah kalian mau taruh di bank berapa. Ini kan bank turunnya, ini bank naiknya. Atau diputar bisa kayaknya kok. Kalau mau diputar ya ini patch nih. Oh, patch-nya ini Ya. betul. Iya. Kalau saya sih seperti sound ini enak dibuat nge-riff. Coba sih singkat aja. Sebetulnya gini teman-teman, kalau misalnya kembali ke sini aja, kembali ke efeknya. Kalau teman-teman tidak suka dengan tampilan ini yang mungkin isinya apa namanya, judulnya terlihat kecil sementara presetnya terlihat besar, ini sebetulnya kita bisa gunakan tombol ini, page ini, Oh ya, patch. untuk mengganti apa yang ada di sini. Oh, tulisannya ya, Misalnya namanya. nih ya, saya pencet sekali ke kanan. Nah, kalian akan lebih mudah melihat settingannya sudah kalian simpen dengan nama yang kalian pilih. Hmm. Tapi kalau kita kembali lagi ke kiri, yang terlihat adalah numbernya. Nah, itu semua tergantung selera ya teman-teman. Kalau saya lebih suka lihat angka. Angka seperti ini. Ini kan kalau kita setting sendiri kan kita akan hafal. Mau chorus, mau apa segala macam kita akan hafal. Jadi tidak perlu lihat ini. Tapi kalau ada teman-teman yang suka, aku lupa dalamnya apa. Nah,
kita pakai yang ini aja. Nah, untuk tahu racikan efeknya, kita bisa pencet sekali lagi ke kanan. Nah, ini efek yang Ada. Oh, di paste ini Iya. sebelah kanan ya. Ini sebelah kanan sebelah ya. kanan. Nah, ini akan kelihatan bahwa kontrol satunya adalah channel selection. Oke. CH-SEL itu artinya channel selection. Jadi bisa pakai ini kan bisa gunakan 2 ampli sekaligus ya. Kita bisa misalnya yang ampli A kita kasih punya Marshall, ampli yang B kita kasih Mesa Bogi misalnya. Kalau kita gunakan CTL, fungsikan CTL ini sebagai switch untuk pindah ampli, nanti akan kelihatan di sini channel selection. Nah, CTL kedua atau kontrol yang kedua itu delay. Nah, delay ini juga bisa dipindah ke sini atau ke sini terserah kalian. Nah, ini settingan presetnya bawaannya di kontrol 2 adalah delay. Lalu yang kontrol ketiga ini berfungsi sebagai tuner. Tapi kalau kalian misalnya pengen pakai ini sebagai kontrol yang lain, misalnya untuk kontrol drive-nya atau overdrive atau apalah, modulasi segala macam, Bisa ya? ini bisa dirubah. Oke. Ini bisa dirubah ya. So ini tidak harus seperti ini, semua bisa ditata sesuai selera kalian. Nah, tapi bawaannya selalu CTL 3 adalah tuner. Kalau kita pencet, nah ini untuk tuning. Ya kan, kelihatan kan? Tapi kalau kontrol 3-nya kita matiin, kembali semula. Sebagai salah satu contoh ya, misal kontrol 3 ini akan saya rubah jadi solo supaya kalau ngelit lebih punch lagi, middle-nya dapat. Oke, kita coba akalin ya. Ini kan ketika CTL-nya dipencet, kalau dengan sistem LCD seperti ini lampunya kelihatan, lalu ininya terlihat terblok. Oke. Menyala. Ya. Tanpa delay. Hilang. Oh, beda banget. Ya. Akan. Nah, sekarang saya sedikit bocorin gimana cara ngerubah CTL-nya. Nah, kita masuk ke menu. Ini menu dipencet, lalu akan berubah yang isinya control mode, control assign, in out setting, hardware setting, tuning, lalu metronom. Ya, kita masuk ke control assign. Oh, Yes. itu dipencet tombolnya. Lalu akan berubah jadi seperti ini. Ya. Lalu gimana caranya untuk ngaktifin kontrolnya, Kak? Oke, kita masuk ke control function. Kita pencet. Nah, di sini kelihatan kan? Kontrol 1 channel selection, kontrol 2 delay, kontrol 3 tuner atau manual. Nah, tombol baris ini mewakili yang di bawahnya. Ya, teman-teman. Ini untuk ubah function, ini untuk ubah ya. Oke. Yang tadi kita bahas adalah kontrol ketiga. Kita tidak mau, Kak, tuner buat apa? Kita udah ada tuning. Oke, kita bisa rubah. Caranya di kontrol ketiga yang di bawahnya kita klik sekali. Yes. Oke. Nah, di sini isinya macam-macam, teman-teman. Nah, parameternya kita tidak bisa lagi pakai tombol yang 6. Kita pakai tombol yang kelima. Nah, kita misalnya saya mau ampli 1 solo. Ya. Ampli 1 solo kan? Lalu kita exit. Coba kita lihat. Apakah ini berubah jadi solo? Nah, kelihatan kan? Jadi solo itu ya. CTL 3 ampli pertama solo. Kita buka. Oke. Di BOS kita ada solo. Jadi kalau mau ngelit supaya lebih ngepunch, kita bisa aktifin solonya. Ini tanpa solo dengan delay. Lalu kita solonya kita aktifkan yang sudah kita simpen di CTL 3. Nyalakan. Kerasa bedanya? Jauh banget. Solo mati. Suaranya seperti ini, solo hidup. Kurang lebih seperti kerasa itu. Sekali. Ya.
Ini tidak saya save karena kalau di save masuknya ke User, ini cuma oke. caranya aja. Ya. Buat teman-teman nanti kalau mau tahu bagaimana cara ngutak-ngatik ininya, silakan tulis di kolom komentar. Kalian minta minta info tentang apa, nanti akan kita bahas kupas tuntas. Kalau Anda pengen tahu racikan efek segala macam, efek C-nya seperti apa, nanti akan saya bahas tuntas kalau ada request dari teman-teman lagi di kolom komentar, oke? Jadi lebih baik kita sama-sama aja, sama-sama belajar, sama-sama sama-sama berbagi ilmu. Kalau misalnya teman-teman ada ilmu lain yang mungkin saya tidak mengerti, juga bisa ditulis di kolom komentar. Lalu tulis linknya di YouTube biar nanti saya juga lihat, atau kita bisa saling tukar subscribe. Wah, mantap sekali. Nah, Oke. untuk subscribe-nya jangan lupa di channel Andreas Buwono ya. Anda bisa ketik di Andreas Buwono, di situ banyak sekali sharing-sharing yang mungkin bermanfaat buat teman-teman. Nah, nanti kalau ada request maupun ada berbagi ilmu, tulis saja di kolom komentar. Kalau berbagi ilmu, saya minta linknya supaya saya bisa lihat, supaya saya juga bisa belajar bersama. Tapi kalau Anda ingin tahu lebih dalam tentang cara mengulik efek ini, tulis aja juga di kolom komentar, nanti akan kita bahas. Anda mau ngulik bagian apa? Kalau saya tahu ya teman-teman. Kalau saya tidak tahu ya sama-sama kita bagi-bagi. Itu teman-teman. Dulu, Pak. Siap, untuk sebelum ditutup, coba dimainkan dari bank 11 ya, sedikit-sedikit penggunaannya untuk bagaimana sih tonton seperti ini. Ini yang P11 ya, premium drive ya. Yes. Coba seperti apa kira-kira Pak Jo? Yang 12 apa ini banknya? Ini pakai deep shimmer. Deep shimmer. Biasanya saya pakai chord yang karena ini shimmer ya, kita pakai echo, pakai reverb, pakai ekor. Jadi kita tidak bisa, kalau saya tak gunakan untuk main chord yang saya pilih. Oke. Jadi misalnya E minor seperti ini, saya mainnya tidak seperti itu, saya pilih not la-nya dan do-nya. Tajam. Jadi gas tumpul tadi. Ya, itu selera ya. Tadi saya tone cuma seperempat, semuanya seperempat. Tapi kalau mau dibuka lebar ya jadinya clean seperti ini. Sama di premium drive tadi. Kalau kita buka penuh, suara naiknya seperti apa Pak Jo? tadi saya tutup ya. Oke. Saya tutup pun jadinya seperti ini. Tapi dark kalau kita buka. Kita pakai neck. Kita buka juga. Kenapa seperti itu? Karena saya pakai setting di potensionya Sedikit. cuman saya buka sedikit, jadi agak-agak clean gemuk. Kita buka ya sama aja kayak tadi. Ini gabungan dari keduanya. Premium drive. Patch 3 tadi yang pakai distorsi. 3 apa itu? Power of MDP ya? Power of MDP guys.
apa ini? Yang ada kompresornya tadi. Namanya Modern CL. Modern CL. Yang kelima Crunch. Namanya Crunch. Nama presetnya Multi band clap. Crunch. multi band clad. Kasih delay ya. Kurang lebih seperti itu. Wah. Saya rasa untuk main teman-teman pasti lebih jago dari saya. Teman-teman pasti punya banyak teknik yang lebih dari saya. Saya cuman pemain biasa, cuman kebetulan saya suka ngotak-ngatik sound. Jadi ya seperti ini yang saya pakai. Oke, ini teman-teman juga harus tahu ini kan satu bank itu terdiri dari 5 bagian. Jadi kalau ini kira-kira ada 30 preset ya, Pak Joy ya. Berarti ini kira-kira ada 150 settingan asli dari bawaan bos. Jadi teman-teman bisa milih, kalau pengen cara cepat tinggal dipindah. Jadi dari preset teman-teman, oh saya suka ini, tinggal di write, ditaruh ke bank yang teman-teman mau tulis, misalkan user 1 atau user 11, user 12, nanti tinggal dipindah, nanti tinggal di rubah-rubah sendiri. Kira-kira gitu Pak Joy ya. Betul sekali. Oke, demikian teman-teman, saya rasa cukup. Ini untuk sesi yang preset 1 sampai 15. Gitu teman-teman, kalau cocok komen ya. Kita tunggu berita dari teman-teman, komennya apa. Kalau kita nanti ada konten lagi, kita coba buat dari ulasan komentar teman-teman semua. Demikian, terima kasih. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you.